satu hal yang wajib untuk Anda sekalian lakukan sebelum melakukan tahapan-tahapan penelitian. Saya tak buka kepean sih. Teman-teman sekalian bisa buka apa aja ya tentang bagaimana caranya bikin namanya review. Akan kupas tentang hal tersebut. Banyak ini sebenarnya itu, tapi perlu semuanya deh. Nanti tidak membingungkan. Baik, teman-teman sekalian, review itu kalau Anda sekalian pernah baca, itu sering ditemukan di laporan-laporan ilmiah kakak tingkat Anda. Contohnya yang ada di labis ataupun deskripsi yang paling banyak itu. Dan yang lainnya, pokoknya laporan-laporan yang proposal PKM. Kalau Anda sekalian pernah bikin proposal PKM itu pasti tahu. Di sana Anda menemukan itu namanya introduction. Ya, sebenarnya introduction itu cuma mini review yang benar-benar mini, very short mini review. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah di bagian daftar, di tinjauan pustaka. Nah, istilahnya tinjauan pustaka. Dulu kita saya nggak paham itu maksudnya apa sih tinjauan pustaka gitu. Ini apa sih kalau namanya dasar teori gitu. Ini apa sih kalau pendahuluan, karena mirip-mirip dan nggak ada mata kuliah kayak begini ini, sehingga lulus S1 itu tetap orang ngerti gitu. Nah, baru setelah masuk S2 baru paham sedikit demi sedikit aja yang saya paham. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian itu ada pernah bikin proposal, itu ada introduction. Di introduction itu, teman-teman sekalian, itu adalah bagian wajib yang harus dibuat. Nah, saya tulis aja. Nanti teman-teman yang mau urun rembuk boleh. White bread. Okay, thank you. Hah? Kok iso? Ini kelihatan ya sekarang ya. Teks aja ya. Nah ini. Oke. Introduction. Saya mini review dulu, mini review. Karena sebenarnya maunya sih saya mau sharing tentang mini review gitu. Tetapi iya, kayaknya itu terlalu jauh deh. Atau ya serapopo nanti, karena kalau kita bikin mini review harus tetap ada introduction. Padahal saya ingin hanya senggolin sedikit tentang introduction itu apa gitu ya, untuk membuat proposal apapun itu, mau bikin project atau apa, berapa tahapan. Oke, kita mini review aja. Bismillah ya. Ini mini review itu salah satu publikasi atau karya tulis yang berisi tentang
data. Saya akan sampaikan data sekunder itu apa, data primer itu apa. Kalau Anda sekalian ada yang bertanya, anggap sudah pada tahu. Nah, karena kita menggunakan itu artinya kita harus banyak membaca penelitian dari orang-orang yang terdahulu, yang pendahulu kita. Mereka mendahului kita melakukan penelitian, suatu penelitian, ini yang bukan pendahulu, bukan yang almarhum, tapi maksudnya adalah pendahulu kita yang sudah melakukan publikasi. Nah, apa saja yang di dalamnya itu yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan itu yang pertama tentunya ini stereotipnya karya ilmiah. Yang pertama adalah introduction. Yang pertama adalah introduction. Apa nih? Apa saja nanti kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah metodologi research. Terus yang berikutnya adalah apa ya? Metodologi riset. Terus ya ininya apa namanya? Reviewnya. Literatur review. Lalu setelah itu adalah kesimpulan, conclusion. Nah, ini dia bagian-bagian dari mini review. Bagian-bagian dari karya tulis mini review itu introduction, methodology research, terus kemudian literature review, conclusion. Nah, bagian-bagian di sini saya coba kita caranya. Nah, ini di tengah ya. Tengah. Kita kasih berat. Orang lebih ya. Ini kali. Mini review ada introduction pertama. Urut. Kemudian metodologi research, kemudian literature review, terus kemudian conclusion. Kaget lah. Nah, begini ya. Sekarang gambar. Nah, di sini kita menuju ke introduction. Introduction itu apa sih isinya? Introduction itu isinya adalah yang namanya introduction adalah background, ya, introduction background, atau kita bisa sampaikan dia semacam pengantar deh, ya namanya introduction to undang-undang atau pengantar ya.
let's say pengantar saja ya. Pengantar. Terus kemudian pengantar ini itu biasanya introduction ini bentuknya ini teman-teman, deduktif, pertama yang bersifat umum dulu, kemudian menuju ke khusus. Nah, bagiannya apa saja? Kalau yang umum itu ya pertama isinya pengantar nih, teman-teman misalkan mau meneliti tentang efek, karena aku kurang ngerti pendidikan anyway, tentang eksperimen saja, efek temperatur terhadap solar panel, ya, efektivitas atau efisiensi solar panel. Maka di pengantar ini kita berikan tentang perkembangan solar panel terkini, perkembangannya seperti apa, perkembangannya yang di dunia, terus apa hadapi ya isu-isu yang dihadapi oleh kita, lalu adakah beberapa solusi yang sudah diberikan, atau seberapa penting sih kita mengadres isu tersebut, mengatasi isu-isu tersebut atau permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah itu adalah kondisi ideal. Kondisi ideal seperti apa, kemudian kondisi yang dihadapi sekarang. Iya. Misalkan idealnya itu solar panel ya, panel surya itu efisiensinya itu rata tanpa ada fluktuasi, kecenderungan menurun ya harapannya. Kalau naik ya alhamdulillah, tapi kalau menurun ini yang berbahaya. Nah, di situ kita bisa memunculkan ternyata di realnya hal itu tidak berlaku. Kalau di negara-negara yang tropis, subtropis, atau hot arid gitu ya, ya let's say subtropis dan tropical countries, nah itu menjadi bermasalah ketika, ataupun kayaknya di 4 musim, negara-negara 4 musim, Northern Hemisphere atau yang Southern Hemisphere itu juga mengalami hal yang sama. Ketika pada musim panas, temperaturnya itu meningkat. Dan itu membuat efisiensi itu decrease, ya, menurun. Nah, ini yang kemudian kita coba lakukan apa sih solusi yang bisa kita tawarkan. Solusinya apa? Nah, kita bicara tentang mini review. Maka tentunya solusi ini berdasarkan dari publikasi-publikasi yang ada. Kita tidak membuat data primer, melainkan adalah data sekunder saja. Kita nggak pakai data primer, tapi menggunakan data sekunder. Nah, kemudian di bagian satu paragraf di bawah itu kita berikan semacam keterangan yang mengulas sedikit tentang bagaimana mini review itu dibuat, mulai dari memberikan semacam pengantar di bagian introduction, kemudian bagian berikutnya adalah
bagaimana bagian untuk yang metodologi riset ini, bagaimana mini review ini dibuat. Karena mini review itu ada berbagai macam, ya. Ada yang menggunakan systematic review, kemudian best evidence synthesis, dan narrative review. Nah, itu macam-macam. Nanti teman-teman sekalian nanti silakan membaca kayaknya saya sudah munculkan di OJW, di bagian kalau enggak ya di RPS itu ada, nanti bisa di search gitu ya, bisa di setelah kita sampaikan bahwa ini tujuannya adalah begini gitu ya, ini tujuannya apa, kemudian cara penulisannya seperti apa. Ini tak daunkan dulu, saya daunkan. Kemudian tujuan, kemudian metode penulisannya atau penyusunannya, terus kemudian di situ ada bagian-bagian penting. Bagian-bagian penting itu semacam di dalam mini review itu nanti ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan enggak? Apakah akan ditulis berupa subbab begitu, sub ya, sub. Kemudian nanti di akhir ada pembahasan. Ya biasanya sub ini akan ada pembahasan, biasanya diskusi itu biasanya ada. Diskusi itu biasanya ada, terus kemudian apakah nanti akan disimpulkan langsung atau enggak? Disimpulkan langsung atau enggak itu ditulis di bagian sini. Biasanya sih satu paragraf untuk menceritakan ini semuanya secara singkat. Gitu. Nanti kalau belum ada bayangan nanti akan kita Oke. Nah, setelah itu kita susunlah metodologi risetnya itu seperti apa. Biasanya kan metodologi risetnya ini bisa kita sampaikan di situ bahwa mini review ini dibuat itu menggunakan publikasi-publikasi yang sudah ada. Publikasi-publikasi atau Anda pilih pemilihannya. Metode pemilihannya itu bagaimana?